Mama tua saya, anda panggil mak tua deh, istri daripada ayah saya itu Kristen semua. Istri ayahnya mak tuanya. Gimana tutur gini? Ya, shalom sahabat yang terkasih, puji Tuhan, dini hari ini kita bertemu kembali sahabat yang terkasih ya. Saya tadi tidur, menjelang tidur saya nonton YouTube, ketemu sebuah kesaksian yang lucu ya. Dan sebenarnya ini sudah banyak dikomen oleh subscriber saya, khususnya subscriber saudara muslim. Tonton nih, semarga dengan lo, Pasaribu akhirnya memilih mualaf. Tetapi komennya di situ katanya pemimpin gereja dijual semua gerejanya, akhirnya mualaf bersama dengan keluarganya. Tetapi setelah saya tonton video ini sahabat, dia ternyata bukan ini ya, bukan pendeta gitu ya. Ya hanya Kristen biasa saja menurut pengakuan dia. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Yakub Pasaribu. Saya mualaf di tahun 2020. Ini anak dan Nah, sahabat yang terkasih ya, kebanyakan ya dari yang saya pantau, mualaf yang mengaku Batak itu sering tidak mengerti istilah-istilah orang Batak. Begini sahabat, sebelum saya reaksi hal ini, orang Batak itu sahabat, orang Batak ya, itu sangat kuat sekali adatnya dan budayanya. Sangat jarang saya temukan orang Batak tidak mengerti budaya. mualaf di tahun 2020. Ini anak dan istri saya yang laki-laki namanya tadinya Gilbert Raul Van Halen. Terus guru saya ubah jadi namanya Ahmad Zuhairi. Ini istri saya namanya Margarita Fatmawati. Terus guru saya ubah namanya menjadi Siti Fatimah. Siti Fatimah Bun. Nah, anak saya perempuan tuh main frame. Orang Batak, keluarga orang Batak itu jarang manggil bun-bun gitu sahabat ya, jarang. Biasanya nama anaknya dipanggil. Kayak ini pemain nama anaknya Gilbert ya. Ya kan Mak Gilbert gitu ya. Iya Pak Gilbert kan gitu. Tadinya saya bikin namanya itu Gabriela Flora Putri Pasaribu jadi Syakila Adibah. Alhamdulillah saat ini kita sudah menjalani mualaf sekitar kurang lebih 2 tahun. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin bisa diterusin nih Bun. Karena orang Batak sudah pasti ngerti tutur sahabat. Nah gitu, itu sudah pasti sahabat ya. Nah, kalau saya tanya mungkin dia nggak tahu ini Pasaribu Bondar kah, Pasaribu Gorat kah, Pasaribu Habiahan kah. Habis itu nomornya nomor berapa. Nah, harus tahu gitu. Makanya mualaf sahabat ya, kalau mau mengaku orang Batak, belajar dulu kebudayaan orang Batak, belajar adat gitu loh, supaya nggak apa gitu ya, nggak mudah direaksi orang gitu. Seperti inilah nanti ya. Ngaku orang Batak Kristen gitu ya. Batak Kristen itu kan saya belum pernah loh nemukan orang Batak Kristen itu manggil ayah gitu, nggak pernah sahabat. Kecuali orang Tapanuli Selatan, orang Tapsel gitu ya. Ya memang Tapsel kan kebanyakan Muslim memang saudaraku. Tapi kalau orang Toba jarang. Biasanya Bapak katanya gitu ya. Biasanya Bapak. Kalau enggak Amang atau Among atau Bapak gitu ya. Itu biasanya sahabat. Kalau dilihat dari tampangnya bisa jadi Pasaribu. Karena orang Pasaribu rata-rata matanya sipit. Ini dari penelitian saya ya. Kalau saya ikut kumpulan Pasaribu gitu ya, saya perhatikan gitu kok pada Pasaribu ini kenapa sipit-sipit matanya ya, saya pikir apa ada keturunan Jepang ya, saya pikir gitu ya. Nah, ini kan sipit juga dia matanya ya. Tempat saya tinggal. Terus syahadat kedua kali saya di Ustadz Muhsin di Cawang Kompor. Terus syahadat berikutnya sama Ustadz Seno, kebetulan bareng sama istri saya di Pondok Kelapa Ibn, di daerah Jakarta Timur tuh. Gitu Bang. Kegiatan saat ini banyak kantornya apa? Kegiatan saya sehari-hari saya berdagang. Saya dagang di pasar malam demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Saya dagang parfum. Gitu. Kita semua pengen tahu kan apa alasan banyak dan mungkin nanti bisa bergantian dengan keluarga apa alasan jadi seorang Muslim. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya tuh pada saat saya mualaf semua berawal daripada mimpi. Jadi begini sahabat, ngaji cerdas. Mimpi sahabat ya. Nah, berbeda ya kalau kita bercerita mimpi, ya pasti mereka pada ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngibul, bohong, penistaan agama, penjarakan, gitu ya. Tapi kalau mereka ini juga bisa gitu sahabat, mimpi katanya, mimpi bertemu dengan Muhammad gitu ya. Ini dengan Ahmad sih, dengan Ahmad. Nanti di terakhir ada dikatakan bertemu dengan Ahmad.
Kalau kita mimpi, pasti reaksi mereka, oh itu ketemu setan, ketemu iblis, kata mereka sahabat ya. Mereka katakan begitu, itu ketemu setan, ketemu iblis. Nah coba ya, ini kalau saya katakan begini, wah jangan-jangan setan tuh, iblis tuh, wah bisa mengamuk mereka satu Indonesia sahabat. Enak saja kau bilang nabi kami setan katanya. Ya kan katanya dia ketemu Ahmad ya. Nah kalau kita bereaksi seperti mereka gitu ya, kita katakan juga ketemu setan dan ketemu iblis gitu, bisa marah mereka sahabat. Masih ingat nggak seorang apologet Kristen, Luga Tambunan? Nah, itu kan sampai sekarang mereka belum bisa maafkan saudaraku, karena mimpi tentang nabi mereka dianggap penistaan itu loh. Tetapi kalau mereka mereaksi kita bersaksi, saya ketemu dengan Tuhan Yesus, mimpi setan katanya, mimpi iblis katanya. Itu banyak ustadz yang berkata begitu ya, langsung berkata kita ketemu setan gitu ya, ketemu iblis gitu. Bahkan ada ulama Buya apa itu ya, bertanya seorang jemaahnya, Pak Ustadz, saya ketemu dengan Nabi Isa dalam mimpi, apa maksudnya Pak Ustadz? Oh setan itu, iblis katanya gitu ya. Coba kita bereaksi begitu ya, kita katakan juga dia ketemu setan ya. Tapi jangan sahabat ya, wah pasti ngamuk mereka sahabat, marah mereka. Iya karena kan boleh bela agama ya. Itulah bedanya kekristenan sahabat. Bangga kita ya, jadi orang Kristen, bangga banget ya. Yang orang banyak menafsirkan mimpi itu bermacam-macam ya. Awalnya saya bermimpi, bahasanya itu suara sih, dapat hidayah tuh sama saya tuh. Suara itu yang membimbing saya percaya suara-suara kebaikan tuh terus mengajarin saya tuh. Ya, shalom. Jadi pada satu malam saya bermimpi tuh bagaimana Allah tunjukin tuh kobaran-kobaran api neraka. Sampai suara itu ngajarin saya tuh, bahasa begini, kamu nggak capek hidup seperti ini? Apa? Ya bahasa gitu deh, nggak capek hidup begini nih. Terus mau sampai kapan begini nih? Begitu. Waktu itu saya kurang nangkep tuh bahasa itu apa. Terus kenapa itu suara itu ngajarin saya begitu? Saya kurang paham tuh kenapa ya, apa yang terjadi nih. Sehingga saya bangun tuh, saya cerita sama istri saya, Bun, saya dapat mimpi nih Bun. Saya bangun keringetan tuh. Mimpinya gini. Saya nggak tahu tuh kalau itu sebenarnya. Saya kok orang Batak panggil bun-bun ini saya kok lucu ya, karena jarang di orang Batak gitu sahabat. Biasanya mak butet, mak ucok gitu ya. Atau hasian gitu ya. Itu komen iya, lucu kan orang Bataknya, aneh anak katanya. Itu ada yang komen, lu kata orang Batak kok begitu katanya. Ini hidayah daripada Allah yang dikasih sama saya, supaya saya serius tuh menghadapi kehidupan ini melalui hidayahnya. Artinya gini, mungkin lewat mimpi ini Allah kasih tuh hidayah itu tuh. Kadang kan hidayah orang tuh beda-beda. Ada yang dari dia ikut suaminya dia mualaf, dia ikut istrinya dia mualaf. Tapi kalau aneh, satu keluarga aneh nih, satu keturunan aneh, mungkin daripada kan orang tua ada beberapa kali gitu berkeluarga. Jadi sebenarnya Bang Pasar Ibu ini Batak dari Arab atau gimana? Kok aneh-aneh terus? Jarang loh orang Batak kayak gini Bang Pasar Ibu, aduh. Mungkin dari Yaman kali Abang Pasar Ibu ini. Pasar Ibu dari Yaman kali, bukan Pasar Ibu dari Batak kali ndak. kita Dengar ya. Ada salah penyebutan tutur di sini sahabat. Dengar ya nanti ya. saya geli kalau ada orang Batak nadanya begini. Entahlah. ada beberapa kali gitu berkeluarga. Jadi kalau sama mama tua saya, kita anda panggil mama tua deh, istri daripada ayah saya itu Kristen semua. Dengar lah. Kalau orang Batak pasti tahu ini saudaraku ya. Dengar ya. Sama mama tua saya, kita anda panggil mama tua deh, istri daripada ayah saya itu Kristen semua. Yang kedua, istri ayahnya mak tuanya. Gimana tutur gini? Istri ayahnya adalah mak tuanya. Betul-betul Abang Pasar Ibu ini kurasa dari Pasar Ibu dari Arab kali ini sahabat. Bukan dari tanah Batak. Nah, kalau mak tua itu sahabat, istri bapak tua kita, bukan istri ayah kita. Mak tua itu ya, ini di orang Batak ya, adalah istri bapak tua kita. Dan tidak mungkin kita panggil istri ayah kita itu mak tua. Bisa dilempar kita pakai piring sahabat. Sejak kapan aku mak tuamu katanya. Tidak mungkin itu sahabat ya, tidak mungkin. Jadi
apalagi kalau Batak Kristen ya, kan dia katanya Kristen dulu ya, jarang itu manggil ayah. Coba saudara ke Tarutung, ke Semosir, ke Doto Basan itu, takkan ada saudara temukan di sana orang manggil ayah. Ini ayah, jarang sahabat. Itu di daerah Tapanuli Selatan itu baru ayah sahabat ya. Sehat doh ayah. Nah, boleh bareng ayah bucing-bucing ini, cocok doh calon menantu ayah, calon ipar. Itu baru saudaraku. Betul, mak tua suaminya Pak Tua. Jadi mak tua ini kata dia di sini sahabat ya, istri dari ayahnya. Istri dari ayah. Berarti dia manggil mamanya ya, mamanya itu mak tua. Aduh abang Pasaribu, gimana sih abang ini? Dia aneh-aneh terus dari tadi. Dengar lagi ya. Tapi saya dengar ini tertawa saya sampai sakit perut saya. Kita anda panggil mak tua deh, istri daripada ayah saya itu Kristen semua. Yang kedua, nah begitu sahabat yang terkasih ya, bagaimana reaksi saya kepada abang Pasaribu ini ya. Ya mungkin bisa jadi dia memang mualaf, tetapi banyak kejanggalan yang saya lihat kalau memang benaran dia Kristen ya. Kalau benaran dia Kristen, nah sudah pasti mengerti tentang kekristenan gitu ya. Nah apalagi kalau benaran dia tentang orang Batak gitu ya, marga Pasaribu lagi. Nah banyak hal-hal tutur kebudayaan yang saya lihat ya tidak dia mengerti gitu, tidak paham gitu ya dalam bicara kehidupan sehari-hari. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya, reaksi saya ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyampaikan, meluruskan sesuatu dalam pertimbangan-pertimbangan. Ya, semua terserah buat sahabat yang terkasih, penonton semuanya memutuskannya bagaimana, terserah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi itulah reaksi saya atas kesaksian dari abang Pasaribu. Saya nggak tahu Pasaribu apa dia, bondarkah, goratkah, habiahankah, saya nggak tahu. Tetapi saya panggil aja lah abang dulu untuk bahasa kesopan santunan sahabat. Ya. Demikian reaksi saya. Mohon maaf abang Pasaribu kalau ada yang salah ya. Salam buat kakak yang ada di samping, salam juga buat anak kita yang di sebelah. Salam kasih dari saya, Pasaribu Bondar. Saya Pasaribu Bondar nomor 15. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.